Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti, NPM 1940 10 10 12, lokal A1 jurusan Aquaculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Anjarwati, NPM 1940 10 10 13, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Aquaculture. Perkenalkan, nama saya Christian Tandiarung, NPM 1940 10 10 21 dari lokal Aquaculture A1. Perkenalkan, nama saya Milda Patabo, NPM 1940 10 10 11, Prodi Aquacultura 1. Perkenalkan, nama saya Nancy Martin Panggua, NPM 1940 10 10 10, Prodi Aquaculture A1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai deskripsi habitat, ekologi, ruang lingkup, flora dan fauna serta rantai makanan yang ada di mangrove. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi dari hutan mangrove tersebut dan apa saja sih flora yang ada di dalam hutan mangrove tersebut. Check it out. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari deskripsi hutan mangrove. Secara umum, hutan mangrove didefinisikan sebagai tipe hutan yang tumbuh pada daerah pasang surut, terutama pada pantai yang terlindung dari lagunang atau muara sungai, yang tergenang pada saat pasang dan bebas genangan pada surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Fungsi hutan itu ada 3. Yang pertama, fungsi fisik, ekologis, dan ekonomis. Fungsi dari secara fisik itu yang adalah untuk menjaga kestabilan garis pantai dan tebing sungai dari erosi atau abrasi. Yang kedua, untuk mempercepat lahan dengan adanya jerapan endapan lumpur yang terbawa oleh arus ke kawasan hutan mangrove. Yang ketiga, mengendalikan laju inturasi air laut sehingga air sumur di sekitarnya menjadi lebih tawar. Yang keempat, dapat melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang, angin kencang, dan bahaya tsunami. Yang kedua, fungsi hutan mangrove secara ekologis, diantaranya sebagai tempat mencari makan atau feeding ground, tempat memijah atau spawning ground, dan tempat berkembang biak atau nursery ground sebagai jenis ikan, udang, kerang, dan biota laut lainnya. Tempat bersarang berbagai jenis satwa liar, terutama burung dan reptil. Bagi beberapa jenis burung, vegetasi mangrove dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, tidur, bahkan bersarang. Selanjutnya, ruang lingkup mangrove. Sebelum kita masuk pada ruang lingkup mangrove, kembali saya mengingatkan definisi dari hutan mangrove. Hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai, yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme, yaitu tumbuhan dan hewan, yang berinteraksi dengan faktor lingkungan dan dengan sesamanya di dalam suatu habitat mangrove. Ruang lingkup sumber daya hutan mangrove secara keseluruhan terdiri atas yang pertama, satu atau lebih spesies tumbuhan yang hidupnya terbatas di habitat mangrove. Kemudian yang kedua, spesies tumbuhan yang hidupnya di habitat mangrove namun juga dapat hidup di habitat non-mangrove. Kemudian yang ketiga, biota yang berasosiasi dengan mangrove atau biota darat dan laut, lumut kerak, cendawan, ganggang, bakteri, dan lain-lain, baik yang hidupnya menetap sementara, sekali-kali, biasa ditemukan kebetulan maupun khusus hidup di habitat mangrove. Kemudian yang keempat, proses-proses alamiah yang berperan dalam mempertahankan ekosistem ini, baik yang berada di daerah bervegetasi maupun di luarnya. Kemudian yang kelima, daratan terbuka atau hamparan lumpur yang berada antara batas hutan sebenarnya dengan laut.
Habitat-habitat merupakan kawasan tempat tinggal satwa liar yang di dalamnya terdapat komponen-komponen penyusun dan saling terkait satu sama lain. Alkikodra 1997. Habitat bagi satwa liar merupakan daerah dengan berbagai macam jenis makanan. Faktor-faktor lain yang dibutuhkan oleh suatu jenis satwa liar untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan perkembangbiakannya. Habitat berkantan bervariasi, mulai dari daerah hutan pasang surut sampai dataran tinggi, meliputi hutan mangrove, tepi sungai, Atmoko 2012. Selanjutnya ada rantai makanan. Mata rantai makanan yang terdapat pada ekosistem mangrove ini tidak terputus. Pada dasarnya rantai makanan ekosistem mangrove ini terbagi atas dua jenis, yaitu rantai makanan secara langsung dan rantai makanan secara tidak langsung atau rantai detritus. Pertama, rantai makanan langsung. Pada rantai makanan langsung yang bertindak sebagai produsen adalah tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove ini akan menghasilkan serasa yang berbentuk daun, ranting, dan bunga yang jatuh ke perairan. Selanjutnya, sebagai konsumen tingkat 1 adalah ikan-ikan kecil dan udang yang langsung memakan serasa mangrove yang jatuh tersebut. Untuk konsumen tingkat 2 adalah organisme karnivora yang memakan ikan-ikan kecil dan udang tersebut. Selanjutnya, untuk konsumen tingkat 3 terdiri atas ikan-ikan besar maupun burung-burung pemakan ikan. Pada akhirnya, konsumen tingkat 3 ini akan mati dan diuraikan oleh detritus, sehingga akan menghasilkan senyawa organik yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut. Kedua, ada rantai makanan secara tidak langsung atau rantai detritus. Pada rantai makanan tidak langsung atau rantai detritus ini melibatkan lebih banyak organisme. Bertindak sebagai produsen adalah mangrove yang akan menghasilkan serasa yang berbentuk daun, ranting, dan bunga yang jatuh ke perairan. Selanjutnya, serasa ini akan terurai oleh pengurai. Detritus yang mengandung senyawa organik kemudian akan dimakan oleh krustasea, bakteri, alga, dan moluska yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Khusus untuk bakteri dan alga akan dimakan oleh protozoa sebagai konsumen tingkat 2. Protozoa ini kemudian akan dimakan oleh amfipoda sebagai konsumen tingkat 3. Lalu, baik krustasea ataupun amfipoda ini dimakan oleh ikan kecil atau konsumen tingkat 4 dan kemudian akan dimakan oleh ikan besar konsumen tingkat 5. Selanjutnya, untuk konsumen tingkat 6 terdiri atas ikan-ikan besar maupun burung-burung pemakan ikan pada akhirnya konsumen tingkat 6 ini akan mati dan diuraikan oleh detritus sehingga akan menghasilkan senyawa yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan mangrove tersebut. Tumbuhan apa saja sih yang ada di ekosistem mangrove tersebut? Pertama, ada Bruguiera gymnorrhiza atau bakau yang berdaun lebar. Bruguiera gymnorrhiza ini merupakan satu spesies yang ada di hutan mangrove. Pada saat pelaksanaan kuliah lapang daun dari Bruguiera gymnorrhiza yang telah diukur menggunakan milimeter blok adalah 19 cm dan lebar 5 cm. Dasar daun runcing, jarang tumpul, ujung daun runcing. 9-10 pasang urat daun, panjang tangkai daun 4 cm, terkadang berwarna merah. Panjang tangkai bunga 2 cm, kelopak bunga berwarna merah, buah berbentuk lonceng berdaging. Pohon mangrove Bruguiera gymnorrhiza ini dapat mencapai tinggi 30 meter. Akar berasal dari bentukan seperti akar tunjang. Kulit kayu berwarna abu-abu gelap, kasar, memiliki mulut kulit kayu. Daun susun tunggal, bersilang berbentuk elips dengan ujung runcing. Ukuran panjang 8-15 cm, permukaan daun licin, tebal, tidak ada bintik-bintik hitam di permukaan bawahnya. Soneratia alba juga merupakan salah satu spesies yang hidup pada hutan mangrove. Jadi pohon ini selalu hijau, tumbuh tersebar, ketinggian kadang-kadang hingga 15 meter. Kulit kayu berwarna putih tua hingga coklat dengan celah longitudinal yang halus. Akarnya berbentuk kabel di bawah tanah dan muncul ke permukaan sebagai akar napas yang berbentuk kerucut tumpul dan tingginya mencapai 25 cm. Jenis pionir tidak toleran terhadap air tawar dalam periode yang lama. Jadi dia ini menyukai tanah yang bercampur lumpur dan pasir.
kadang-kadang juga pada batuan dan karang. Jadi Soneratia alba ini sering ditemukan di lokasi pesisir yang terlindung dari hempasan gelombang, juga di muara dan sekitar pulau-pulau lepas pantai. Nipa. Nipa adalah sejenis palem atau yang biasa disebut dengan palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Tumbuhan nipa mempunyai batang terendam di bawah lapisan lumpur yang menjalar di bawah tanah dengan tebal batang kira-kira 60 cm. Daunnya tumbuhan nipa yang tumbuh dapat mencapai 7 meter dan tangkai bunganya dapat mencapai 1 meter. Kulit tanaman nipa ini memiliki tekstur yang sangat keras, berwarna hijau dan akan berubah menjadi warna coklat ketika kondisi tanaman nipa tersebut sudah tua. Namun, bagian dalam dari pohon nipa ini akan terlihat gabus. Tumbuhan nipa ini biasanya tumbuh dan subur di bagian belakang hutan bakau. Tumbuhan ini paling banyak ditemukan di bagian tepi laut. Nipa ini umumnya ditemukan di sepanjang garis pesisir Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, khususnya di antara Bangladesh hingga pulau-pulau di Pasifik. Tanaman ini cukup aplikatif baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Seperti jenis palem lainnya yang memiliki banyak kegunaan, nipa berpotensi sebagai bahan pangan yang cukup banyak mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Selain itu, nipa juga memiliki beragam potensi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan bakar, bahan atap rumah, bahan kerajinan, dan produk lainnya. Namun potensinya sampai saat ini masih belum digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal. Hewan apa saja sih yang ada di hutan mangrove? Yang pertama itu ada kadal. Satwa hidup ini dekat di area yang masih terpengaruh dengan periode pasang dan surut. Aktivitas mencari makan hanya dilakukan pada siang hari dan ketika air laut surut. Bila air laut pasang tinggi, maka kadal mangrove ini akan bersembunyi di rongga-rongga kayu. Mangsa yang dicari adalah kepiting kecil, raya pada lahan lapuk, ikan maupun kadal sejenis yang berukuran lebih kecil. Kadal juga memiliki bentuk tubuh yang tampak halus dan mengkilap, langsing, ekor pendek kaki dan ekornya berkembang dengan sempurna, moncong dan badan memipih, panjang dan totalnya sekitar 26 cm. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan dari deskripsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bekantan atau biasa disebut monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Bekantan merupakan sejenis kera yang mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Dalam bahasa ilmiah, bekantan disebut Nasalis larvatus. Bekantan termasuk primata diurnal, yaitu aktivitasnya dilakukan mulai dari pagi hari hingga sore hari. Menjelang sore hari, bekantan umumnya akan mencari pohon untuk tidur di sekitar tepi sungai. Bekantan Nasalis larvatus adalah satwa yang termasuk ke dalam ordo bangsa primata, famili suku Cercopithecidae, dan subfamili anak suku Colobinae. Basoike et al. 2015. Kerajaan Animalia, Filum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Primates, famili Cercopithecidae, genus Nasalis, spesies Nasalis larvatus. Sekian dari pemaparan materi kami tentang hutan mangrove. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.